Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Ya teman-teman, akhirnya mesin cuci aku yang rusak ini mau diperbaiki sama suami aku ya teman-teman semuanya. Dan seperti inilah kondisinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti video aku, itu setelah lebaran mesin cuci aku itu sempat nggak bisa muter gitu teman-teman semuanya. Ternyata memang kata suami aku itu ada bagian apa gitu yang patah gitu teman-teman, jadi memang harus dibongkar gitu. Terus aku juga sudah cari-cari tukang bongkar tapi ternyata nggak dapet dan nggak datang. Dan itu teman-teman, jadi segitiganya itu patah, karena memang sudah lama ya teman-teman, 8 tahun aku pakai dan baru kali ini rewel. Jadi ternyata tuh korosi dan patah. Karena korosi dan patah memang harus diganti ya teman-teman gitu segitiganya. Terus aku itu kata suami aku order gitu kayak via online gitu, beli di Shopee, itu ternyata ada teman-teman semuanya. Dan ini videonya juga aku ambilnya 2 kali, jadi pas ini lagi dibersihin sama ketika sudah datang itu segitiganya yang order lewat Shopee. Nah sudah bersih jernih ya teman-teman. Ini sebetulnya videonya tuh panjang banget karena waktu bersihin itu kan luar biasa lama gitu teman-teman semuanya, dan jadi bersih. Awalnya tuh aku ragu teman-teman, apakah suami aku tuh bisa benerin mesin cuci matic seperti ini. Ternyata memang suami aku tuh multitasking gitu ya. Ini ternyata bisa. Jadi beliau tuh bongkar sendiri mesin cucinya, kemudian bisa dipasang-pasang. Awalnya sih aku ragu ya teman-teman, ini kira-kira habis dibongkar-bongkar itu bisa masang lagi atau enggak gitu ya. Ternyata memang bisa ya teman-teman semuanya. Halo, ini anak aku yang kecil ya teman-teman, Duk Nana ini yang lucu banget, ceriwis, pokoknya menghibur anaknya gitulah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi aku sempat ya memang harus cuci manual gitu ya teman-teman. Jadi 2 hari sekali biasanya aku cuci pakai mesin cuci gitu ya. Terus itu karena waktu itu rusak, jadi aku sebulan itu cuci manual. Dan alhamdulillah teman-teman, itu tadi sudah diselesaikan sama suami aku dan langsung aku cobain gitu ya. Ternyata memang langsung bisa teman-teman, alhamdulillah, kembali meringankan ini ya pekerjaan-pekerjaan tangan gitu ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga. Oh ya teman-teman semuanya, aku sampai lupa nih sapa teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya yang masih menyaksikan video aku, apa kabar nih teman-teman semuanya? Aku doain teman-teman semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Dan gitu ya teman-teman yang baru menyaksikan video aku, barangkali pertama ini jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar nanti pas aku upload video-video selanjutnya teman-teman bisa ikut menyaksikan video-video terbaru aku. Ya teman-teman, di video kali ini ya teman-teman, ini aku lagi beraktivitas seharian. Jadi kita memang kerja bakti gitu teman-teman. Kadang-kadang kalau hari libur memang kami tidak ada acara atau agenda, salah satu yang kami lakukan itu kerja bakti. Entah ya teman-teman, walaupun memang setiap hari rumah itu dibersihin, tapi ternyata kalau ada waktu senggang libur seperti itu, kami selalu ada aktivitas kerja bakti teman-teman. Jadi kami berempat lah, yang kecil kan belum begitu ngerti ya. Jadi aku, suami, sama anak aku yang pertama itu kami bagi-bagi tugas gitu, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga gitu teman-teman. Jadi itu juga salah satu bagian untuk kami sama-sama mengerti bahwa tanggung jawab hal-hal yang berkaitan sama kebersihan rumah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu saja, tapi itu menjadi tanggung jawab bersama yang tinggal di dalam rumah. Nah teman-teman, di video kali ini tuh aku mau berbagi tentang hidup berkesadaran ya teman-teman semuanya. Karena ini berkaitan sama bagaimana pembagian tugas di dalam rumah, bagaimana saling mengerti, terus bagaimana penerimaan satu sama lain, itu memang berkaitan sama berkesadaran. Jadi hidup berkesadaran itu merupakan sebuah pendekatan untuk hidup dengan penuh kesadaran dan kehadiran dalam setiap momen. Nah,
ini melibatkan kesadaran akan diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar, serta pengaruh dari pilihan dan tindakan kita. Nah, dengan hidup berkesadaran itu, nanti kita akan semakin belajar untuk mencapai hidup yang lebih damai dan bahagia melalui penerimaan diri gitu teman-teman. Jadi ada banyak hal yang akan kita ngerti, kita belajar dari pengalaman kita setiap harinya, yang lama kelamaan kita akan mengerti tentang penerimaan diri gitu. Dan penerimaan diri itu ya teman-teman ternyata berpengaruh pada bagaimana kualitas kedamaian emosi, kemudian kedamaian batin, mental, yang itu berpengaruh juga pada kondisi kesehatan fisik, dan pastinya kita akan jauh merasa lebih bahagia jikalau hati itu jauh lebih damai. Nah, kira-kira ya teman-teman, ini ada beberapa hal gitu yang mau aku sampaikan, bagaimana sih caranya untuk kita itu bisa mencapai hidup yang lebih damai, kemudian kita bisa penerimaan diri, dan pastinya bisa jauh lebih bahagia. Yang pertama itu menerima kekurangan dan kelebihan ya teman-teman. Dalam berumah tangga, kemudian kita sudah punya anak-anak, pastilah waktu kita itu sudah terbagi di berbagai hal ya teman-teman. Mungkin yang bekerja gitu, baik laki-laki atau perempuan, ada waktu yang harus dibagi dengan pekerjaan, kemudian yang perempuan ada waktu yang harus dibagi dengan anak-anaknya, kemudian suami harus mengerti gitu, mungkin tidak seperti dulu perlakuannya berbeda karena memang waktunya harus dibagi gitu, baik bekerja, baik merawat, atau yang ibu rumah tangga barangkali mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah tangga, sehingga ada yang dibagi, tidak full semuanya perhatian itu ke pasangan. Jadi dimana bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya teman-teman. Dan yang sudah punya anak, barangkali anaknya memiliki karakter-karakter yang berbeda, atau barangkali yang masih tinggal bersama orang tuanya atau mertuanya gitu ya teman-teman, bagaimana jauh lebih mampu untuk menerima gitu ya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam rumah gitu, perbedaan-perbedaan dalam pola asuh, perbedaan-perbedaan tentang persepsi pada suatu hal gitu ya, pasti itu terjadi. Nah, di situ memang tidak mudah ya teman-teman menerima kekurangan dan kelebihan, tapi bagaimana kita belajar untuk menyadari bahwa setiap orang itu memang punya kelemahan dan kelebihan, ada hal-hal yang berbeda gitu ya, karena tidak semua orang itu memiliki kesamaan secara menyeluruh, pasti ada yang berbeda dan yang unik dari masing-masing orang. Kemudian menerima diri sendiri juga berarti menerima segala sesuatu yang membuat Anda itu unik, baik itu adalah hal-hal yang Anda sukai maupun gak disukai gitu teman-teman. Dan ini adalah hal yang tidak mudah dilakukan, tapi sebetulnya bisa untuk dipelajari dan dijalani secara bertahap. Itu juga akan membuat kita semakin belajar, karena semakin bertambahnya usia ya teman-teman, memang pencapaian-pencapaian itu adalah sesuatu hal yang membahagiakan, tapi ternyata penerimaan diri justru merupakan satu hal yang menjadi salah satu kunci untuk jiwa ini tetap menjadi jiwa yang sehat gitu. Nah, yang kedua ya teman-teman, berhentilah membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Karena seringkali kita itu cenderung membandingkan diri dengan orang lain yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri dan kebahagiaan kita. Jadi, kita perlu lagi tuh belajar untuk fokus pada perjalanan dan pencapaian pribadi diri masing-masing. Nah, ini teman-teman, kadang-kadang mungkin yang bekerja gitu ya, kadang melihat pencapaian orang lain kok jauh lebih cepat dibandingkan dirinya gitu ya. Sebetulnya kan memang masing-masing itu punya satu perjalanan gitu, masing-masing itu melalui usaha, ikhtiar, doa, dan pastinya juga tidak langsung seperti sulapan langsung jadi ya, semuanya pasti berproses. Sama ya teman-teman, yang barangkali saat ini sedang berproses pun juga
berlatihlah untuk penerimaan diri lagi ya, kemudian berfokus sama hal-hal yang menjadi nilai-nilai tambahan setiap harinya. Barangkali ada titik kecil perubahan-perubahan positif atau kenaikan-kenaikan hal-hal yang positif pada diri. Nah, itu merupakan salah satu hal yang sudah menjadi pencapaian-pencapaian kecil. Apresiasilah gitu. Jadi hidup itu tidak berfokus pada bagaimana membandingkan diri dengan orang lain gitu nih teman-teman semuanya. Nah, kemudian ya kita juga harus mempraktekkan pengampunan terhadap diri sendiri dan bersikap baik kepada diri sendiri. Ini teman-teman, jadi ada kaitan betul ya sama yang pertama dan kedua, bahwa bagaimana bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri, tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan pada akhirnya itu semua berkaitan dengan bagaimana kita bisa bersikap baik pada diri sendiri ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman semuanya memang ada waktu untuk membahagiakan diri dengan cara-cara teman yang positif, yang itu tidak mengganggu orang lain gitu ya, itu lakukanlah, karena ada hal-hal yang memang teman-teman perlu kembali ke diri sendiri untuk bisa bersikap baik ke diri sendiri, berterima kasih kepada diri sendiri. Nah, ini kadang-kadang ya teman-teman yang kesalahannya itu adalah ini tidak menjas ya teman-teman, tapi kalau teman-teman misalkan senang kumpul-kumpul bersama teman-temannya, nah kumpul-kumpul itu jadikanlah sebagai bentuk kumpul-kumpul yang itu memunculkan emosi-emosi positif, memunculkan pikiran-pikiran positif, sehingga teman-teman bisa jauh lebih bahagia, lebih damai hatinya, kemudian bisa beraktivitas baru lagi gitu dengan semangat yang jauh lebih positif. Kesalahannya adalah ketika kumpul-kumpul justru berfokus pada pembicaraan-pembicaraan yang lebih banyak menyerap energi-energi negatif gitu ya teman-teman. Bisa jadi lebih fokus justru malah saling membicarakan pencapaian-pencapaian orang lain gitu ya, sehingga yang harusnya insecure atau rasa-rasa yang negatif itu bisa terkikis untuk tidak membandingkan orang lain, karena fokus obrolan dalam kelompok tersebut adalah pencapaian-pencapaian dari orang lain. Bisa jadi justru emosi yang muncul adalah serapan emosi-emosi yang negatif, sehingga merasa tambah insecure atau tambah merasa tidak percaya diri akan pencapaian-pencapaiannya. Nah, kemudian juga bisa jadi membicarakan atau membahas informasi-informasi yang negatif gitu ya teman-teman. Jadi harusnya dalam satu grup itu kita bisa mendapatkan frekuensi-frekuensi positif. Ternyata yang terjadi adalah informasi itu jauh lebih banyak negatifnya gitu. Walaupun tertawa, walaupun bisa bercandaan, ternyata fokusnya adalah pada obrolan-obrolan tentang keburukan orang lain, hal-hal yang kurang dari orang lain, sehingga banyak informasinya adalah informasi-informasi negatif, dan itu justru menyerap ini ya sinyal-sinyal negatif, sehingga emosi itu harusnya bisa jauh lebih positif, tapi justru lebih negatif dan rasanya akan jauh lebih lelah secara fisik maupun emosional. Jadi teman-teman semuanya, untuk bisa berkesadaran diri, untuk bisa menerima diri, penerimaan diri, untuk bisa jauh lebih damai dan bahagia, memang ini semua butuh belajar, tapi harus dipraktekkan gitu teman-teman. Jadi mulailah dari yang paling kecil itu. Kalau belum bisa menerima tentang diri sendiri, lingkup terkecil misalkan adalah keluarga, bangunlah kasih sayang dalam keluarga, kebersamaan, sehingga lambat laun akan belajar gitu ya, bahwa semuanya ternyata adalah orang-orang yang betul-betul menyayangi, sehingga kita akan jauh lebih bisa memunculkan nilai-nilai kelebihan diri, penerimaan diri, sehingga hidup kita akan jauh lebih positif gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya aku sih baca-baca gitu ya teman-teman, sama
Aku belajar dari lingkungan, aku belajar dari pengalaman, belajar dari cerita-cerita orang gitu ya. Dan kusimpulkan tuh kurang lebih seperti itu, walaupun masih ada hal-hal yang lain gitu teman-teman semuanya. Nah teman-teman, agenda bersih-bersihku sudah selesai ya. Dan itu aku karena suami lagi keluar sama anakku, terus yang kecil tidur, jadi itu tadi aku lagi makan mie. Pas makan mie ternyata suamiku pulang bawain lontong pecel dan kita makan bersama. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman cerita aku. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.